1,000 miles to win the race of life, but what's the value without you? I could write 1,000 songs to captivate your heart, but more than offerings. Would you seek the depths of me? When you see me, you see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. I was once a prodigal, burdened by my shame, till you came running to remind me your love is unconditional, and in your eyes I'm worthy of forgiveness. Oh, what was lost is now redeemed. When you see me, you see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. Oh, I know you love me. I know you love me. Oh, you'll never leave me. You'll never leave me. By my side, yeah. By my side, yeah. Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you, Lord? Who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you call me yours? Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you, Lord? And who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you call me yours? Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you, Lord? And who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you call me yours? When you see me, you see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. When you see me, you see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. Oh, you love me and the pride of a father. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan.
Karena kerinduan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami mau dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, oh, memandang wajah-Mu,
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang sanggup menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji, kita telah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, dan biarlah Engkau bertata Tuhan di atas kediaman rumah kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Di rumah-rumah mereka ya Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah hadirat Allah dicurahkan. Dan biarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan apa yang harus kami lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saya ingin memberikan sebuah tema khotbah hari ini di doa malam, yaitu tentang reproduce. Arti reproduce secara garis besar yaitu menghasilkan atau menyalin dalam suatu proses produksi. Reproduce yang artinya yaitu menyalin atau menghasilkan. Dan sebelum kita memahami arti daripada reproduce, tema yang kita bahas hari ini, kita terlebih dahulu mengerti tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul. Kita awali di Kisah Rasul pasal yang 13 ayat 22 dan 36. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di ayat 36 berkata demikian. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Di zaman Daud melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ketika Daud diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan,
Daud melakukannya. Bahkan ketika Daud mau berperang melawan musuh-musuhnya, Daud tidak mengandalkan kecerdasannya, ia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup Daud, Daud lakukan. Keluar dari konteks di mana Daud pernah jatuh. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Daud melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengenal kehendak Tuhan? Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ketika Daud melakukan kehendak Tuhan, hari ini kita bisa melihat, hari ini kita bisa mendengar, hari ini kita bisa ada. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dari keturunan Daudlah juru selamat dilahirkan. Hari ini kita mengenal dari keturunan Daud. Lahir seorang raja yang akan memerintah selamanya. Daud adalah seorang yang memproduksi, yang menghasilkan generasi yang melahirkan juru selamat. Jika Daud tidak melakukan kehendak Tuhan, jika Daud mengabaikan kehendak Tuhan, jika Daud tidak lagi melakukan apa maunya Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal dari keturunan Daud lahir juru selamat. Arti dari para reproduksi menghasilkan, menyalin dalam suatu proses reproduksi. Dan jika kita melihat Abraham melakukan kehendak Tuhan, kita tahu jalan ceritanya. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, Abraham melakukannya. Dan kita tahu juga ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham melakukan kehendak Tuhan. Jika Abraham tidak melakukan kehendak Tuhan, ia masih tetap pada zona nyamannya, ia tetap pada masa lalunya di Ur Kasdim, dan ia tidak mau keluar. Dan kita tahu jalan ceritanya bahwa lewat Abraham lahir dari keturunan Daud, lahir bangsa Israel. Lewat Abraham, ia menghasilkan bangsa pilihan yang nantinya akan menghasilkan Raja Daud. Jika kita ingin menghasilkan, memproduksi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, lakukan kehendak Bapa yang di surga. Jika kita ingin melihat pelayanan kita berhasil, lakukan kehendak Tuhan. Jika kita ingin melihat pelayanan kita menghasilkan buah, menghasilkan, memproduksi
sesuatu yang baik. Lakukan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Di semua aspek dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan kehendak Tuhan. Agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kehendak Tuhan itu simpel dan tidak rumit. Kehendak Tuhan itu simpel dan tidak rumit. Kita bisa baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39. Yohanes 6 ayat 39 berkata demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia adalah Bapa yang mengutus Yesus Kristus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitkan pada akhir zaman. Bahwa kehendak Bapa yang di surga, yaitu supaya tidak ada yang binasa. Supaya tidak ada yang terhilang. Hal yang sama yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Bahwa Tuhan Yesus pun menginginkan seorang pun tidak ada yang binasa. Kehendak Tuhan yaitu di mana setiap jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Setiap jiwa-jiwa bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Diselamatkan. Biarlah melalui hidup kita memproduksi, menghasilkan jiwa-jiwa baru. Memproduksi generasi yang takut akan Tuhan. Menghasilkan generasi yang militan. Generasi yang cinta Tuhan. Kehendak Tuhan di mana satu jiwa tidak binasa. Saya ingin menantang kita semua yang menyaksikan program ini, bahkan saya secara pribadi, di mana di tahun sebelum mengakhiri tahun ini kita membawa satu jiwa untuk mengenal Tuhan, di mana kita menghasilkan, memproduksi jiwa baru. Agar di mana nama Tuhan yang dipermuliakan. Kehendak di ayat Yohanes 6 ayat yang 39. Kata kehendak dalam bahasa Yunaninya yaitu telema. Yang diartikan bahwa kehendak dari apa yang Tuhan ingin lakukan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kehendak di sini berbicara apa yang Tuhan ingin lakukan dan apa yang Tuhan ingin mau kita lakukan. Jadi, reproduksi kita harus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Sehingga tidak ada yang terhilang.
Kita menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang cinta akan Tuhan. Menghasilkan jiwa-jiwa baru adalah kehendak Tuhan. Adalah kehendak Bapa yang di surga. Hari ini kita belajar di mana kita perlu yang namanya menghasilkan generasi yang takut Tuhan, jiwa-jiwa baru yang militan dengan Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik di 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 22. Kisah ini cukup menarik. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Perikopnya dikatakan bahwa peperangan melawan orang Filistin. Ayat ke-15 berkata demikian. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu peperangan melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Dikatakan di situ bahwa Daud berperang melawan orang Filistin. Daud pernah melawan orang Filistin. Waktu ia masih muda, masih kuat. Ketika ia melawan Goliat, ia memenangkan pertandingan. Tetapi di usianya yang begitu sudah mulai lanjut, ia semakin hari semakin tua. Semakin hari semakin tidak ada lagi kekuatan. Daud pernah mengalahkan Goliat di umur yang ke-17, yang masih imut-imut, yang masih kuat, yang masih gagah. Saudaraku percaya bahwa secara kodrati Daud sudah tua. Walaupun Daud orang yang berhikmat, walaupun Daud orang yang penuh urapan Tuhan, percaya bahwa semakin hari Daud semakin tua. Tenaganya tidak seperti yang dulu. Tenaganya tidak seperti ketika ia mengalahkan Goliat. Tenaganya semakin hari semakin berkurang. Sampai firman Tuhan berkata bahwa ia lelah. Di ayat yang selanjutnya berkata demikian. Isbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi maju, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Kita tahu bahwa secara kodrat Daud semakin tua. Tenaganya tidak seperti yang dulu.
Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Usa memukul kalas Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaera Oregim, orang Betlehem itu menewaskan Goliat. Orang Gad itu yang ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia menolak orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudaraku, bahwa kita perlu yang namanya menghasilkan generasi. Generasi yang militan, generasi yang perkasa, generasi yang kuat di dalam Tuhan. Karena raksasa akan melahirkan yang namanya raksasa. Bahkan raksasa yang lebih besar. Kita perlu yang namanya menghasilkan generasi yang lebih kuat. Dunia akan menghasilkan raksasa yang lebih besar. Jika hari ini kita tidak mempersiapkan generasi, saya percaya ke depannya gereja Tuhan tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan generasi. Kita perlu menghasilkan generasi yang militan, generasi yang takut akan Tuhan. Jika dunia menghasilkan raksasa yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih tangguh, raksasa melahirkan raksasa. Tetapi hari ini kita juga harus menghasilkan yang namanya generasi yang takut akan Tuhan. Lakukan kehendak Bapa yang di surga, yaitu menghasilkan generasi yang militan. Ya, saya percaya gereja akan kuat. Gereja akan kokoh ketika kita menghasilkan generasi yang kuat. Tahun yang akan mendatang, kita menjangkau satu jiwa untuk hormat kepada nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat menghasilkan jiwa-jiwa baru, menghasilkan generasi takut akan Tuhan. Biarlah kami mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun berada ya Tuhan. Pakai kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga biar melalui kehidupan mereka ya Tuhan, ada begitu banyak generasi yang diselamatkan. Ada begitu banyak generasi ya Tuhan Yesus yang dihasilkan untuk pelayanan dan hormat kepada nama Tuhan. Mengurapi kami para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey, see, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind despite the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We're going to the house of the